kalau diperoleh dengan cara impor, saya lebih senang kita beli barang yang lokal, meskipun harganya sedikit lebih mahal. Larinya ke situ, cipta lapangan kerja. Pengadaan barang jasa pemerintah tidak hanya bersumber dari APBN dan APBD, namun dapat juga berasal dari pinjaman luar negeri baik negara maupun mitra pembangunan. Pada tahun 2019, pinjaman luar negeri jumlahnya mencapai hampir 300 triliun rupiah yang berasal dari 5 sektor utama. Sudah sepatutnya porsi pengadaan barang jasa yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri semaksimal mungkin dikerjakan oleh pelaku usaha nasional. Namun, kenyataannya sampai saat ini masih sedikit pelaku usaha kita yang mengerjakan proyek dari dana pinjaman luar negeri. Mengapa dana sebesar itu tidak dikerjakan oleh pelaku usaha nasional? Mengapa pelaku usaha nasional tidak bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri? Latar belakang tersebut menggerakkan saya sebagai project leader, bagaimana proyek pinjaman luar negeri sebesar-besarnya dikerjakan oleh pelaku usaha nasional. Ada 3 hal yang fundamental yang perlu dibenahi, yaitu regulasi, sumber daya manusia, dan hubungan antara pemerintah dan mitra pembangunan. Dari sisi regulasi, perlu dilakukan penyempurnaan yang lebih mengutamakan penggunaan pelaku usaha dalam negeri. Terkait pedoman pengadaan barang jasa yang dilakukan revisi terhadap peraturan LKPP nomor 10 tahun 2018 tentang tender seleksi internasional. Sedangkan mengenai pedoman PHLN juga diusulkan penyempurnaan peraturan Menteri PPN Kepala Bappenas nomor 4 tahun 2011. Yang kedua tentang sumber daya manusia. Baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi pelaku usaha, memegang peranan yang penting. Forum dialog di antara keduanya perlu ditingkatkan. Selain itu, juga dilakukan pelatihan bagi pelaku usaha nasional sehingga mereka dapat meningkatkan kualitasnya dan memiliki daya saing di pasar internasional. Yang terakhir adalah melakukan diskusi dan mengajak mitra pembangunan untuk sejalan dengan sasaran dan agenda pemerintah. Ibu Sarah Sadika, selaku Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, melakukan terobosan bertajuk Kebijakan dan Strategi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dalam Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri untuk Optimalisasi Pelaku Usaha Nasional. Bersama seluruh tim LKPP, dilakukan terobosan secara sinergis melalui berbagai kegiatan yang diatur melalui milestone dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dari mulai merancang regulasi dan berdiskusi dengan para pemangku kepentingan, hingga melakukan diskusi kebijakan antara pemerintah dan mitra pembangunan. Proyek perubahan Ibu Sarah Sadika merupakan terobosan yang berisi langkah-langkah strategis dan relevan untuk menghadirkan peluang usaha tersebut. Saya mendukung proyek perubahan ini. Semoga dapat mengoptimalisasi peran pelaku usaha nasional dalam pengadaan barang jasa pemerintah, sehingga dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional demi menggapai tujuan bersama, yaitu kemajuan bangsa dan negara serta mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Saya mendukung proyek perubahan yang diusung oleh Ibu Sarah Sadika. Apa yang sudah dituliskan oleh Ibu Sarah ini bisa diimplementasikan menjadi sebuah kebijakan, sebuah langkah. Maka kita akan melihat nantinya ke depan pelaku usaha nasional yang lebih banyak lagi, lebih besar berpartisipasi di dalam berbagai kegiatan yang pendanaannya diberikan oleh pinjaman dan hibah luar negeri. Kami sangat mendukung Ibu Sarah Sadika dalam rangka meningkatkan peran serta pelaku usaha nasional di dalam proyek-proyek berbantuan luar negeri. Apalagi didukung oleh adanya kebijakan serta program-program pembinaan pelaku usaha nasional. Ini dapat mengakselerasi peran serta kontribusi pelaku usaha nasional di proyek-proyek yang berkancah internasional. Kami mendukung proyek perubahan yang diusung oleh Ibu Sarah Sadika yang mempromosikan maupun mendukung pengembangan industri domestik. Selain pengaturan skema preferensi domestik, ADB memberikan peluang kepada pelaku usaha nasional
untuk meningkatkan kompetensi dan kompetisinya, pemanfaatan investasi, dan juga transfer ilmu pengetahuan melalui moda tender internasional yang membuka kesempatan kepada pelaku usaha nasional sebanyak-banyaknya untuk ikut berkompetisi dengan pelaku usaha asing. Kami juga sangat mengapresiasi kepada Ibu Sarah Sadika yang telah mengundang kami dan menyelenggarakan webinar peluang bisnis dan usaha dengan Asian Development Bank. Webinar ini membuka cakrawala baru bagi kami dalam melihat peluang untuk mengembangkan bisnis dan mencoba untuk mengikuti tender pekerjaan di IDB, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Semoga dengan terbukanya peluang ini, kami para pengusaha grafika dapat kembali bangkit setelah dihantam pandemi ini. Tentunya dengan yang pertama tersedianya regulasi yang tepat, yang sinergis, implementatif, dan yang kedua meningkatnya kemampuan SDM PBJ dan juga pelaku usaha. Dan yang ketiga, pemahaman mitra pembangunan lebih baik terhadap agenda dan sasaran pemerintah, maka dapat mengoptimalisasikan pelaku usaha nasional dalam pengelolaan pinjaman luar negeri. Pelaku usaha nasional bangkit, Indonesia maju.